Saya akuin itu. Karena saya yang merasakan betapa kuatnya power seorang wakil ketua Komisi 3 ketika mengeksekusi saya. Cuma saya banyak mengambil hikmah ya. Hikmah dari saya dipenjarakan oleh beliau ini, Ranger Pink. Hikmahnya banyak sekali untuk perubahan hidup saya. Itu balik lagi, ketika Tuhan sudah menghendaki, ya sudah, semua bakalan dibuka. Pegiat media sosial Adam Denny Giaraka akhirnya kembali menghirup udara bebas. Ya, usai menjalani hukuman penjara selama 3 tahun 7 bulan, pria kelahiran tahun 1995 itu telah dinyatakan bebas bersyarat. Seperti diketahui, Adam Denny sendiri harus meringkuk lesu di balik jeruji besi akibat dinyatakan bersalah di pengadilan telah berseteru dengan politikus Ahmad Sahroni. Sontak saja, kebebasan Adam Denny pun mencuri perhatian publik. Bukan hanya karena nama Ahmad Sahroni yang tengah disorot, tetapi juga waktu kebebasannya yang hampir bersamaan dengan sederet kejadian nahas terhadap sang politikus. Dan untuk pertama kalinya sejak bebas, Adam Denny pun muncul ke hadapan publik lewat kesempatan eksklusif bersama cumi-cumi.com. Lantas seperti apa Adam Denny menanggapi sorotan tajam pada sang seteru? Serta bagaimanakah pula Adam menyikapi kebebasannya saat ini? Sebelumnya ini momen pertama kali saya diwawancara media lagi, karena ketika hari Jumat minggu lalu saya keluar dari lapas, saya belum mau yang namanya diwawancarai. Karena memang pengen menikmatin dulu yang namanya rehat dari segi pikiran, karena kan saya menjalani itu total kurang lebih 3 tahun 7 bulan. Itu 2 kali. Jadi pertama yang kasus penyebaran dokumen yang tuntut 8 tahun, dan yang kedua dikasusin lagi oleh yang saya sebut sekarang ini Ranger Pink selama tuntutan 1 tahun dan jalani 6 bulan putusnya. Nah, makanya saya lama banget keluarnya. Saya banyak mengambil hikmah ya. Hikmah dari saya dipenjarakan oleh beliau ini Ranger Pink. Hikmahnya banyak sekali untuk perubahan hidup saya. Tetapi saya sebagai laki-laki, saya merasa saya kuat menjalani, alhamdulillah. Dan saya juga menghadapi dia di persidangan juga berani. Tetapi kenapa Ranger Pink ini menghilang ketika saya keluar gitu? Saya jadi galau mbak sebenarnya. Saya galau banget. Karena apa? Kita itu kayak orang pacaran, berantem, baikan, dipenjarain, salaman, ibarat kata gitu kan. Terus tiba-tiba pas saya keluar kok dia menghilang, nggak balik-balik. Kangen saya sama dia, jujur aja. Ya, Adam Denny nampaknya benar-benar merasa kecewa. Di momen kebebasannya saat ini, Ahmad Sahroni bak menghilang di telan bumi. Jejak langkah kakinya sirna entah kemana. Yang dipindalkan hanyalah rangkaian peristiwa kurang mengenakan serta tanda tanya. Apalagi, kala negara dalam kondisi tak menentu, Ahmad Sahroni justru dikabarkan tengah berada di negeri orang. Lantas, bagaimanakah Adam Denny menanggapi menghilangnya Sahroni dari hadapan publik? Kalau menurut saya itu bukan seorang wakil rakyat. Karena anggota DPR ini posisinya itu harusnya bekerja di negara, bukan di luar negeri. Mungkin masyarakat harusnya bisa menyadari, dan fraksi mungkin ya bisa mengambil sikap bukan hanya menonaktifkan. Kalau menurut saya pribadi, karena saya ini kan kasus saya ini hanya sebagai pengawas wakil rakyat yang mempunyai tupoksi. Rakyat itu mempunyai tupoksi loh sebenarnya. Rakyat mempunyai tupoksi sebagai ketika melihat wakil rakyatnya mempunyai ada dugaan-dugaan tindak pidana korupsi. Kalau saya dulu mengangkatnya dugaan tindak penyelewengan jabatan. Nah, di situ kita boleh melaporkan. Kita harus berani, tapi jangan beraninya nekat, harus punya bukti juga. Nah, dengan kaburnya, dengan melintasnya anggota Dewan Keluarga, menurut saya itu sudah menodai apa itu wakil rakyat. Mereka kabur bekerja dari sana, yang katanya work from luar negeri apa segala macam lah. Mereka mau wakili siapa di sana?
Mereka mewakili siapa? Harusnya mereka bekerja di negara ini. Jadi saya harap cepat-cepat kembali lah, terutama untuk Bapak Ranger Pink saya kangen Pak. Bapak harus pulang Pak. Masa saya udah pulang, saya udah keluar, Bapak nggak pulang ke Indonesia Pak. Apa yang terjadi di Indonesia sejak dirinya bebas ternyata berhasil membuat Adam Denny kehabisan kata-kata. Pasalnya, ia merasa dunia benar-benar sudah diputar balikkan oleh yang kuasa. Apa yang berkuasa dahulu, kini justru terlihat kehilangan taji. Dan Ahmad Sahroni lah salah satu bukti paling besar. Adam Denny berkata bahwa dahulu kala Ahmad Sahroni merupakan salah satu sosok yang memiliki kekuatan begitu besar. Namun kini, dunia seperti sudah berputar. Lantas, bagaimanakah Adam Denny menyikapi ini semua? Serta benarkah pula ia sama sekali tidak mengetahui informasi ini sebelum bebas? Nggak ada, malah saya speechless. Jadi saya speechless, gini loh, satu langkah saya keluar dari lapas, itu Tuhan membalikan semua keadaan. Dari yang keadaannya dia sebelumnya super power, kita sama-sama tahu. Kita juga sebagai masyarakat dan terutama para influencer harus mengetahui bahwa Komisi 3 adalah komisi paling super power. Itu karena kasus saya mungkin bila dipelajari, ini adalah kasus yang hebat sekali dengan penangkapan cepat dan segala macam, itu udah banyak lah di media. Ketika dia di Komisi 3 sangat-sangat ekstrim. Nah, makanya dengan pindahnya ke komisi sebelah, komisi 1, mungkin ya sudah tidak melemah atau gimana, saya juga nggak berani ngomong Mbak, nggak tahu juga kan. Saya akuin itu karena saya yang merasakan betapa kuatnya power seorang wakil ketua komisi 3 ketika mengeksekusi saya. Undang-undang ITE itu kan kalau yang kita tahu ya, karena saya juga bukan pelaku, sebagai pelapor yang mengkasuskan di undang-undang ITE. Itu undang-undang ITE itu harusnya kita panggil dulu dong jadi saksi. Mau kasus apapun kita harus panggil dulu jadi saksi. Kita jadi saksi, diperbolehkan ada mediasi, tetapi ketika saya bisa bersaksi di hadapan siapapun, saya langsung didatangi oleh Cyber Mabes Polri dengan surat penangkapan yang dimana saya langsung ditetapkan sebagai tersangka. Balik lagi, siapa yang melaporkan, di mana posisi jabatannya, dan powernya sampai seberapa kuat. Di sisi lain, momen kebebasan Adam Denny sendiri benar-benar berhasil menuai reaksi. Bagaimana tidak, ia dinyatakan bebas bersyarat dari penjara tepat 2 hari sebelum kediaman Ahmad Sahroni porak-poranda usai dijarah oleh masyarakat. Lantas, seperti apakah reaksi Adam Denny dan keluarga menyaksikan satu persatu harta benda kesayangan Ahmad Sahroni habis dilahap kobaran api amarah masyarakat? Itu saya ketika mengetahui itu saya dikasih tahu sama mama saya kan. Dah melihat berita deh ini. Oh iya mah. Alhamdulillah ya mah, doa-doa kita udah tembus, sudah dikabulin. Dan itu memang saya baik sedihnya sebenarnya. Terharunya gini loh. Nggak nyangka ternyata apa yang pernah dilakukan dia. Dia ini kalau saya sama mama saya ngomong itu, sama keluarga juga ngomong, dia udah ngezolimin kita loh. Ngezolimin banget loh. Secara yang dia pakai ini benar-benar kekuatan manusia, kekuatan jahatnya dia. Jadi saya sama mama saya kalau ngomong berdua, alhamdulillah sama ya, cuma mama saya selalu bilang sama saya, jangan sombong lagi, jangan ini, udah biar Allah aja yang balas. Ya udah, saya tetap percaya semua bakalan dibalas oleh Allah. Bukan hanya harta benda yang habis dijarah warga, belakangan satu persatu aib dan dugaan perilaku kurang baik Ahmad Sahroni pun mulai muncul dan menggemparkan jagat maya. Sudah jatuh tertimpa tangga, kira-kira ungkapan itulah yang tepat untuk menggambarkan kondisi Ahmad Sahroni beberapa waktu ke belakang. Lantas, bagaimana reaksi Adam Denny melihat banyaknya dugaan-dugaan perilaku kurang baik Ahmad Sahroni yang makin berhembus kencang di dunia maya? Itu balik lagi, ketika Tuhan sudah menghendaki, ya sudah, semua bakalan dibuka. Dan itu juga bukan saya yang lakukan kan, saya keluar diem anteng karena saya sadar diri saya masih bebas bersyarat, harus mentaati peraturan banyak sekali.
dan saya tidak boleh asal-asalan lagi. Makanya kenapa saya speak up di sosial media saya dengan tema yang semi komedi, agar tidak melanggar pembebasan bersyarat saya. Dan saya menggunakan Ranger Pink ini karena memang ya yang bersangkutan suka warna pink sih kalau saya lihat ya. Jadi biar Tuhan saja yang mengadilinya. Itulah yang dinamakan karma memang. Karena Tuhan Maha Adil. Dan dibukanya semua kayak iPhoto itu kan dibuka dengan tidak sengaja ya. Jadi ketika Tuhan sudah berkata lain untuk umatnya, ya itulah sudah bisa dicontohkan. Karena dulu saya juga mengakui dan saya juga mengamini bahwa saya masuk penjara ini karena karma. Karma yang saya sebelumnya ini memenjarakan orang lain. Saya sombong, saya terlalu jumawa, saya terlalu saya terlalu gimana gitu ya, menggebu-gebu banget. Saya juga maki-maki orang mulu, itu saya sadari semua. Itu karma. Maka dari itu kenapa tadi saya di awal bilang saya banyak ambil hikmahnya, karena memang banyak pelajaran berharga di dalam jeruji besi. Ombak cobaan yang bertubi-tubi datang menimpa Ahmad Sahroni memang menjadi buah bibir perbincangan masyarakat belakangan ini. Bahkan, tak sedikit pula yang sampai mengait-ngaitkan hal ini terhadap perlakuan Ahmad Sahroni kepada Adam Denny dahulu. Ya, banyak pihak yang kini menyebut Ahmad Sahroni sedang membayar kontan karma dari perlakuannya pada Adam Denny. Lantas benarkah Adam Denny kini merasa bahwa semua ini merupakan jawaban atas doa-doa yang lirih ia tuturkan selama 3 tahun belakangan? Kalau ini saya nggak bisa bicara banyak ya Mbak, karena memang mungkin ini sudah jalan ya, dan doa-doa saya beserta orang tua, mama saya dan bapak saya, keluarga saya juga mungkin sudah tembus ke langit. Dan memang kita selalu percaya apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Alhamdulillahnya ya, saya kemarin juga WA-WA-an dengan ibunya Adam Denny ya. Dia mengatakan, dulu Pak, saya berdiri di depan rumah Ahmad Sahroni panas-panasan. Ya, 2 hari saya berdiri di depan rumahnya Ahmad Sahroni. Saya ini rakyat, kata dia. Dia wakil rakyat. Saya memohon untuk tidak melanjutkan perkara anak saya, yaitu Adam Denny. Ya. Dia tahu Ahmad Sahroni unsur pimpinan di Komisi 3 DPR RI. Rekannya kepolisian, rekannya kejaksaan. Dia tahu anaknya akan berhadapan dengan permasalahan hukum dan akan mendapatkan hukuman yang berat. Dan itu memang terbukti. Tapi Ahmad Sahroni tidak mau menemui. Nah, jadi dia ketika melihat rumah Ahmad Sahroni diserang, dia bilang, dia kirim foto sama saya. Dulu Pak, saya berdiri di sini Pak, memohon, mengemis, minta agar anaknya dimaafkan. Tidak dimaafkan juga. Nah sekarang kata dia, ini doa ibu, ya, doa seorang ibu ya, berjuang untuk anaknya, tidak ditemukan juga. Entah, apakah semua ini merupakan balasan dari Yang Maha Kuasa? Namun uniknya, Adam Denny justru mengakui secara terang-terangan jika dirinya sama sekali tidak menaruh rasa dendam di hati kepada sosok Ahmad Sahroni. Terlebih, dirinya mendapatkan banyak hikmah selama menjalani hukuman penjara 3 tahun belakangan. Lantas mungkinkah Adam Denny sudah menutup buku dengan Ahmad Sahroni? Atau sebaliknya, dan Adam Denny justru ingin bertemu dengan Ahmad Sahroni? Pengen. Saya kan baru update di Instagram. Saya lagi gamonin dia. Karena saya bingung, kok nggak balik-balik? Kenapa? Bukan saya kangen, bukan saya tanda kutip ya, kan saya bercanda, itu seginya segi komedi. Maksud saya gini, Anda itu wakil rakyat, harusnya bekerjalah di negara yang dimana rakyatnya ini memilih Anda, Pak. Itu Pak harusnya Pak. Kalau saya nantang enggak, cuma lebih baik seperti yang waktu itu Anda katakan ke saya, lebih berhati-hati Pak. Karena Bapak waktu itu pernah ngeposting, Bapak Ranger Pink pernah ngeposting, mulutmu harimaumu. Dan itu ketika saya ditangkap, tujuannya ke saya. Saya juga posting sekarang, pas kemarin baru keluar. Postingan pertama saya itu di akun Instagram baru saya, mulutmu harimau. Karena itu dia seperti
kemakan omongan. Ya kan? Makan omongannya. Dia berbicara ini impact-nya jauh banget, itu menurut saya itu dahsyat banget hancurnya. Kalau dibilang lebih, saya nggak bisa menilai lagi Mbak, karena memang biar Tuhan aja yang membalaskan itu. Sakit hati, dendam, emosi, ego dan segala macam, alhamdulillah saya udah ikhlas. Karena awal-awal iya, cuma saya banyak dinasihati oleh beberapa teman-teman di dalam, beberapa ustadz-ustadz. Ikhlas kan? Coba ayo ikhlas sekali. Karena ikhlas itu luar biasa manfaatnya. Oke, akhirnya saya coba ikhlas. Ketika ini aja pun saya udah nggak ada kayak dendam. Woi gini enggak. Saya udah ikhlasin. Malah saya tersenyum biasa aja Mbak ketika melihat semua kejadian ini. Ini alhamdulillah luar biasa banget. Kayak memang pegangan kita itu memang Tuhan. Seberapa kuat kita di muka bumi ini, lebih kuat yang menciptakan kita. Sementara itu, lewat kesempatan ini, Adam Denny sempat memberikan pesan terbuka yang ia tujukan pada Ahmad Sahroni yang kini sedang habis dicari-cari masyarakat akibat menghilang begitu saja. Apalagi, banyak yang menduga Ahmad Sahroni lah pemicu utama dari panasnya aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi di beberapa daerah. Lantas seperti apakah pesan dari Adam Denny Diaratan untuk Ahmad Sahroni? Untuk Ranger Pink, pesan saya kembalilah Pak ke Indonesia Pak. Menundukkan kepala serendah-rendahnya sebagai mana kita manusia, meminta maaf juga Pak kepada warga, mengademkan situasi. Dengan cara Bapak menghilang gini, kita malah semakin hancur di negara Pak. Banyak korban, banyak kerusuhan. Karena muaranya ini banyak yang bilang sih dari Bapak, dari perkataan Bapak. Ayo Pak, bijak, merendah serendah-rendahnya Pak. Saya tidak ada dendam, demi Allah, demi Rasulullah, demi orang tua saya sudah ikhlas. Tetapi tolong tunjukkan kepada masyarakat, Bapak Ranger Pink, bahwa Bapak adalah sosok wakil rakyat yang berani berbicara dan berani bertanggung jawab atas sikap yang Bapak lakukan. Itu aja Pak. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.